1. Dominasi militer dalam politik Jepang Perang Dunia I yang berujung pada kekalahan Kekaisaran Jerman dipelajari dengan cermat oleh Jepang. Kesimpulan para jenderal dan admiral Jepang, Jerman kalah karena kekurangan sumber daya alam. Jadi, kalau Jepang mau siap berperang dengan negara-negara Eropa, Jepang harus memastikan memiliki SDA yang memadai. Artinya, Jepang perlu memiliki jajahan yang punya banyak tambang, dan terhubung dengan tanah air Jepang. Untuk mengamankan sumber daya itu, pihak militer terus berupaya mewujudkan dominasi militer dalam politik Jepang. Pemerintahan Jepang memastikan semua Perdana Menteri Jepang tersandera oleh Angkatan Laut dan Angkatan Darat. Selain desakan politik, kekuasaan militer juga dipengaruhi oleh adanya tentara liar yang kerap melakukan pembunuhan terhadap tokoh politik yang berhaluan pada pelemahan peran militer di Jepang. Kamu bisa bayangin situasinya mirip banget dengan latar belakang cerita manga Kenshin Batosai, sang pembantai yang membunuh para petinggi politik. November tahun 1921, PM Takashi Hara dibunuh karena dianggap terlalu lembek pada Korea. 10 tahun kemudian, PM Osachi Hamaguchi juga dibunuh karena kebijakannya memotong anggaran Angkatan Laut. Tidak hanya melakukan pembunuhan politik, tentara Kwantung, tentara Jepang yang berkedudukan di daerah Korea, juga menyabotase rel kereta di Manchuria. Saat tentara Cina memeriksa sabotase tersebut, tentara Jepang menembaki tentara Cina. Insiden ini berubah menjadi perang terbuka, dan awal 1932, tentara Jepang merebut Manchuria, dan mendirikan negara boneka bernama Manchukuo. Kejadian ini seharusnya berujung pada dihukum matinya banyak perwira Angkatan Darat yang melakukan operasi militer tanpa perintah, tanpa izin, tanpa sepengetahuan pemerintah pusat di Tokyo. Konyolnya, pemerintah pusat Jepang bukannya memecat dan menghukum mati para opsir yang terlibat, malah mengundurkan diri, termasuk sang Perdana Menteri Wakatsuki Reijiro. Ketika PM pengganti yang baru, Inukai Tsuyoshi, mencoba merundingkan perdamaian dengan pemerintah Cina, kaum militer dari faksi armada yang ultranasionalis tidak mentolerir sikap lembek dengan pihak asing. Mereka mencoba menembak mati PM Inukai beserta para menteri terdekatnya di rumah dinas mereka. Para serdadu ini mencoba membunuh PM mereka sendiri demi harga diri militer. Pembunuhan ini sekaligus menandakan berakhirnya semua kendali sipil atas militer Jepang. Kegilaan ini memuncak tanggal 26 Februari tahun 1936, lebih dari 1.000 tentara dari faksi Jalan Kekaisaran menyerang rumah-rumah pejabat tinggi Kekaisaran dan semua petinggi militer dari faksi lain, termasuk PM Keisuke Okada, hampir terbunuh. Untungnya, pemerintah Jepang kali ini bertindak tegas. Kaisar Hirohito sendiri memerintahkan untuk melibas upaya kudeta tersebut. Setelah kudeta berhasil ditumpas, semua jenderal dari faksi Jalan Kekaisaran dipecat atau dimutasi. Pemberangusan kudeta ini praktis mengakhiri kekuasaan faksi Jalan Kekaisaran. Sayangnya, berhentinya pembunuhan tokoh politik ini tidak berarti berakhirnya pengaruh militer atas kabinet Jepang. Setelah kudeta gagal ini, pihak sipil makin takut dan tak berdaya. Berselisih pendapat dengan militer berarti nyawa adalah taruhannya. Militer Jepang makin berkuasa. Militer Jepang juga makin bernafsu untuk merebut daerah yang kaya SDA, masalahnya cuma arahnya ke selatan, Nanshin, atau ke utara, Hokushin. Angkatan Laut terutama faksi armada, jelas menginginkan serangan ke selatan, ke Filipina dan Hindia Belanda. Alasannya simpel, kalau langkah ini diambil Angkatan Laut yang akan memegang kendali di Jepang. Sementara itu di Angkatan Darat jelas lebih memilih menyerbu ke utara, ke Siberia, wilayahnya Uni Soviet. Alasannya juga simpel, serbuan macam ini jelas lebih membutuhkan Angkatan Darat. Namun, sebelum upaya mengambil alih SDA ini terwujud, Jepang sudah terlibat perang, kali ini melawan tetangga raksasanya. 2. Peperangan dengan Cina. Tanggal 7 Juli tahun 1937, tentara Jepang yang sedang menjaga jembatan Marco Polo di dekat Beijing, terheran-heran ketika mereka sadar ada satu rekan mereka yang menghilang. Dalam keadaan panik, mereka mengira satu rekan tersebut telah diculik oleh pihak Cina.
Untuk itu, mereka menuntut untuk melakukan sweeping ke daerah Cina untuk mencari si tentara yang hilang itu. Permintaan gak jelas ini tentu saja ditolak oleh pihak Cina, keadaan makin panas, dan akhirnya berujung pada baku tembak. Tentara yang menghilang itu sendiri sebetulnya sedang ke toilet untuk buang air besar. Logikanya, agresi militer yang gak beralasan ini masih bisa dihentikan. Pihak Jepang bisa saja minta maaf atas kesalahpahaman ini dan tentu pihak Cina juga takkan mau memulai perang. Tapi PM Fumimaro Konoe merasa perlu mengambil hati kalangan ekstremis militer, sekaligus juga mungkin takut dibunuh karena dianggap terlalu lembek dengan pihak asing. Sehingga sang PM tetap mengirim serdadu tambahan ke daerah tersebut dan menyampaikan pidato bahwa akan memastikan Cina menerima ganjarannya. Akhirnya, gencatan senjata awalnya yang sudah terjadi malah cuma mendapat sedikit perhatian. Pidato Konoe yang provokatif malah menjadi headline media. Pihak Cina tentu saja berpikir bahwa Jepang ngotot ngajak berperang. Ketegangan berlanjut, baku tembak dimulai lagi, dan kedua belah pihak mengirim segenap pasukannya. Artinya, dengan alasan yang sangat konyol, Jepang memulai peperangan dengan Cina dan 400 juta rakyatnya. Masalahnya, menyerang Cina itu sebetulnya tidak ada dalam agenda militer Jepang. Agenda militer Jepang yang sebenarnya adalah merebut SDA di Siberia Utara atau di Asia Tenggara Selatan. Nyerang Cina, ya gak akan dapat apa-apa. Bukan hanya uang, SDM, dan SDA saja yang habis secara konyol dalam perang melawan Cina ini. Jepang juga mengalami kerugian dari sisi diplomasi di mata dunia internasional karena kebengisan tentara Jepang yang melakukan pembunuhan dan pemerkosaan massal di Nanjing misalnya. Misionaris agama Kristen asal Amerika yang berada di Cina terus mengabarkan kekejaman tentara Jepang kepada media Amerika. Hal ini membuat publik Amerika makin membenci Jepang. Cina juga menolak menyerah dan terus mengobarkan perlawanan, bahkan setelah pasukan Jepang menguasai seluruh pantai Cina. Perang melawan 400 juta rakyat Cina tidak berjalan singkat seperti keinginan para petinggi Angkatan Darat Jepang. 3. Upaya menguasai sumber daya alam. Setelah perang dengan Cina semakin panas, perwira-perwira Angkatan Darat Jepang di Manchuria tetap ngotot untuk menyerbu ke utara. Mereka berkali-kali bergerak di luar perintah dari pusat dan terus-terusan memprovokasi tentara-tentara Uni Soviet dan Mongolia. Saat itu Mongolia adalah sekutunya Uni Soviet. Puncaknya adalah insiden kecil di desa Nomonhan, 11 Mei 15 September tahun 1939. Insiden ini juga sama konyolnya seperti di jembatan Marco Polo. Jadi pada tanggal 11 Mei tahun 1939, ada seorang tentara berkuda Mongolia yang tidak sengaja memasuki daerah sengketa. Melihat ada satu orang tentara Mongol, tentara Manchukuo, negara boneka bentukan Jepang, mengusir tentara Mongol tersebut. Nampaknya tentara Mongol ini tidak terima dengan negara boneka yang sok kuasa ini, dan akhirnya pihak Mongol mendatangkan pasukan besar-besaran, termasuk pasukan Uni Soviet yang merupakan sekutunya Mongolia. Insiden kecil ini berujung pada pengerahan segenap tentara Jepang di daerah tersebut lengkap truk, tank, meriam, dan pesawat tempur. Namun, tak seperti di Cina, pihak Jepang di Nomonhan, tentara Uni Soviet dipimpin oleh Jenderal Georgy Zhukov, jenderal terbaik Uni Soviet yang nantinya menjadi pahlawan di Perang Dunia II. Pertempuran berakhir dengan kekalahan telak tentara Jepang. Dalam analisisnya setelah kekalahan, jelas sekali Angkatan Darat Jepang kalah segalanya dari Angkatan Darat Uni Soviet, jumlah tentara, jumlah tank, kualitas meriam, koordinasi unit. Dipermalukan sedemikian rupa, hilang sudah nafsu Angkatan Darat Jepang untuk menyerbu Uni Soviet. Jadi, tinggal arah selatan yang tersisa. Inilah awal mula yang menyebabkan Jepang akhirnya memutuskan menjajah negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam upaya memperluas daerah jajahan dan membendung kekuatan Amerika, Jepang perlu sekutu. Saat itu, negara yang paling realistis bisa dijadikan kawan tinggal Jerman dan Italia. 4. Persekutuan Jepang dengan Hitler.
Para admiral Jepang dari faksi perjanjian tahu betul kekuatan industri Amerika Serikat. Admiral Yonai, anggota faksi perjanjian, Menteri Angkatan Laut di tahun 1939, dan rekan-rekannya semakin khawatir di saat perang dengan Cina belum selesai. Para pemimpin dan rakyat Jepang semakin bernafsu menyerang Asia Tenggara. Dalam pembicaraan resmi, Yonai menyatakan dengan tegas dan jelas, Jepang mustahil menang dalam perang melawan Amerika dan Inggris. Angkatan Laut Jepang kalah jumlah, industri Jepang tak mungkin memproduksi keperluan perang sebanyak industri Amerika dan Inggris. Yonai dan admiral lain dari faksi perjanjian juga memprotes keras usaha faksi lain yang ingin mencoba membangun persekutuan dengan Hitler dari Jerman. Saat itu, Jerman sudah memulai perang di Eropa, Jerman sudah berperang melawan Inggris dan Perancis. Apalagi Yonai, yang menguasai bahasa Jerman, tahu betul bahwa Hitler memandang rendah orang-orang Asia seperti Jepang. Semula, usaha perlawanan ini cukup sukses. Namun, situasi politik Jepang sudah terkunci oleh dominasi militer. Seperti biasa, Menteri Angkatan Darat mengundurkan diri, dan Angkatan Darat menolak mengirim penggantinya. Mereka menuntut pengunduran diri Yonai. Tak punya pilihan lain, Yonai terpaksa mengundurkan diri. Penghalang terbesar berhasil disingkirkan, akhirnya menandatangani Fakta Berlin bersama dengan Jerman dan Italia tanggal 27 September tahun 1940. Maka terciptalah persekutuan antara Jerman, Italia, Jepang dalam ketegangan politik di masa Perang Dunia II. Akibat perjanjian politik ini, Jepang harus menelan pil pahit karena terkena embargo oleh Amerika Serikat. Amerika secara resmi menghentikan ekspor baja ke Jepang sekaligus membekukan semua harta Jepang yang berada di Amerika. Ini membuat Jepang khawatir, sebab Amerika adalah eksportir minyak terbesar di dunia, sumber utama minyak Jepang. 5. Kemelut politik sebelum serangan Pearl Harbor. Setelah Amerika menghentikan pengiriman minyak, markas besar militer Jepang fokus merancang strategi perang mengalahkan Amerika Serikat dan Inggris. Tapi perancangan ini bukan dilakukan oleh para admiral Jepang papan atas yang berpengalaman di medan tempur, justru rancangan ini dilakukan oleh para perwira muda menengah sekelas mayor dan letkol yang radikal, sembrono, dan cenderung ultranasionalis. Dalam kepala perwira muda ini, tidak ada analisis untung rugi, tidak ada pertimbangan rasional untuk jangka panjang. Bagi mereka, perang melawan Amerika adalah perang heroik yang harus dihadapi untuk mendapatkan kejayaan Jepang. Untuk harga diri Jepang, dengan semangat Bushido, niscaya semua ini akan tercapai. Intinya adalah pola pikir faksi jalan kekaisaran dan faksi armada. Merekalah yang pada akhirnya menyetir Jepang menuju jalan peperangan yang dimulai dengan menjajah wilayah yang kaya dengan SDA di Asia Tenggara. Pihak yang tak setuju dengan sudut pandang agresif ini bukannya tidak ada. Tapi animo perlawanan terhadap Inggris dan Amerika sudah terlalu kental. Ini bukan soal pertimbangan rasional lagi, ini soal harga diri bangsa dan semangat Bushido. Setiap kali masalah, perang melawan Amerika dan Inggris dirundingkan oleh Kementerian Jepang, mereka semua menolak membicarakannya secara gamblang, dan cenderung memberikan opini yang mengambang. Kaisar Hirohito sendiri menutup rapat mulutnya. Begitu pula PM saat itu, Pangeran Fumimaro Konoe. Konoe sebagai PM saat itu sadar, perang besar sudah di ambang pintu. Dia mengajukan rencana nekat meminta bertemu langsung dengan Presiden Roosevelt untuk membicarakan hal ini. Saat itu, semua pihak cenderung setuju bahwa pertemuan ini sangat penting. Pihak Amerika juga menyambut positif usulan ini. Apalagi para petinggi militer Jepang juga sebetulnya sudah tahu betapa mustahilnya memenangkan perang melawan kekuatan Amerika saat itu. Walaupun kaum ultranasionalis terus mengobarkan bahwa semangat Bushido itu mampu mengalahkan segalanya. Namun, semua perwira militer tahu persis semangat saja tidaklah cukup untuk melawan armada perang Amerika. Dalam rencana pertemuan dengan Roosevelt, jangan dikira semua pihak terpusat pada satu skenario perdamaian saja. Situasi politik Jepang yang tumpang tindih membuat dua agenda yang bertolak belakang berjalan bersamaan yaitu, 1.
Agenda pertemuan dengan Presiden Roosevelt yang pada hakikat bertujuan untuk meredam ketegangan usaha berdamai. 2. Agenda untuk menyusun strategi perang mengalahkan Amerika. Pada intinya, jika ingin menyerang Amerika, harus dilakukan secepat mungkin ketika mereka tidak siap. Konoe sendiri pada dasarnya seorang yang terlalu peduli pada pencitraan, tapi tak mampu mengambil keputusan. Saat kedua agenda ini makin bertabrakan, bukannya mengambil kendali dan menulis proposal untuk mengajak Amerika bertemu secara resmi, dia malah mengurung diri di kantornya. Akhirnya, anak buahnya di Kementerian Luar Negerilah yang menulis proposal tersebut. Tanpa bimbingan sang PM, mereka menulis proposal yang intinya mengulang tuntutan Jepang kepada Amerika. Tuntutan yang sudah ditolak pihak Amerika. Keadaan ini jelas membuat Kaisar Hirohito bingung dan marah. Merasa perlu lebih memahami kesiapan dari kedua agenda ini, akhirnya Hirohito memanggil Konoe. Karena kerap tidak bisa memberikan penjelasan memuaskan, Konoe memanggil Kastaf Angkatan Darat dan Angkatan Laut untuk menjelaskan mengapa persiapan perang terus dilakukan kendati upaya diplomasi masih berjalan. Kaisar juga meminta penjelasan mereka terkait sejauh mana perkembangan persiapan perang dan seberapa besar peluang Jepang untuk menang. Kastaf Angkatan Darat dan Angkatan Laut yang diminta penjelasan oleh sang kaisar, tentu segan dan tidak mau terlihat terlalu mengecewakan. Lagi-lagi budaya Jepang membuat penjelasan yang seharusnya sederhana menjadi dilematis. Akhirnya penjelasan mereka jadi berbelit-belit, di satu sisi mereka tahu Jepang tidak siap, di sisi lain mereka malu untuk terlihat takut dan juga malu untuk mengakui bahwa persenjataan Amerika jauh lebih unggul dari Jepang. Intinya, respons Kastaf ini jadi serba salah. Dalam pertemuan kabinet keesokan harinya, banyak menteri maupun jenderal dalam hatinya berharap Kaisar mengambil keputusan untuk tidak berperang. Tapi kenyataannya, sang kaisar bukannya memberikan keputusan, malah memberikan pesan berupa puisi karangan kakeknya yang ditulis saat perang melawan Rusia, tahun 1904 sampai tahun 1905. Di empat samudera, semua orang adalah saudara dan saudari. Mengapa, oh mengapa, angin dan ombak hebat ini? Para menteri, jenderal, dan admiral tinggi Jepang bingung. Bukannya mendapat perintah tegas dan jelas dari sang kaisar, mereka malah mendapat sebuah puisi. Puisi yang bisa diartikan sebagai anti perang. Tapi puisi yang bisa dibaca juga sebagai dukungan atas perang karena konteks pembuatannya dulu saat mulai perang. Situasi semakin tidak jelas setelah kaisar menyetujui proposal yang ditulis Kementerian Luar Negeri Jepang. Sebuah proposal ngawur yang dari awal sudah pasti akan ditolak oleh Amerika. Otomatis pertemuan langsung dengan Presiden Roosevelt dibatalkan. Akhirnya Konoe sang PM yang merasa malu karena kegagalannya, mengundurkan diri pada tanggal 16 Oktober tahun 1941. Dalam situasi ini, satu-satunya harapan terakhir adalah Jenderal Tojo sebagai Menteri Angkatan Darat yang diangkat Kaisar menjadi PM menggantikan Konoe untuk membatalkan rencana perang melawan Amerika. Sayangnya, Tojo bukanlah tipe penggebrak. Dia adalah sosok orang Jepang pada umumnya saat itu, seorang tradisionalis, birokratis, sungkan, malu untuk mengakui kekurangan negara. Pada intinya tarik ulur politik Jepang bisa dibilang adalah korban dari bentuk budaya mereka sendiri pada saat itu. Ketika sang kaisar menginginkan Tojo yang meredam nafsu berperang pihak militer, Tojo justru berharap sang kaisar yang memiliki hak veto untuk memberikan perintah membatalkan perang. Pada akhirnya, tidak ada yang mematikan api peperangan yang semakin membesar di kalangan militer Jepang. Yang tadinya pemikiran awal mereka adalah, Amerika begitu kuat, kita tidak mungkin menang, berubah menjadi, Amerika begitu kuat. Oleh karena itu kita harus secepatnya menyerang, sebelum mereka bertambah kuat lagi. Diplomasi akhirnya menjadi alat untuk menipu pihak Amerika Serikat agar mereka tidak sadar bahwa Jepang sudah mengirim armada kapal induknya untuk menyerang pusat armada Pasifik Amerika yaitu Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember tahun 1941. Ketakutan Jepang kalah dalam perang, pada akhirnya menyeret Jepang ke dalam perang yang dari awal tak mungkin mereka menangkan.
Demikianlah kisah kekacauan politik Jepang yang melatar belakangi keterlibatan Jepang pada Perang Dunia II yang ditandai oleh penyerangan Pearl Harbor. Saya harap video ini bisa menambah wawasan tentang sejarah politik dunia dan bisa secara proaktif menelusuri lebih mendalam pada banyak topik sejarah politik lainnya. Terima kasih.